Pagi itu matahari baru saja muncul di antara gedung-gedung tinggi kota. Suara klakson kendaraan sudah bersahut-sahutan. Tanda kehidupan di kota besar memang tidak pernah berhenti. Di sebuah sudut jalan yang sempit, tepat di depan warung makan sederhana milik Bu Sari, berdirilah seorang pria parubaya bernama Budi. Dialah tukang parkir yang setiap hari mengatur keluar masuk kendaraan dengan peluit kecil di tangannya. Budi bukan orang yang banyak bicara. Ia bekerja dengan tenang, sabar, dan jujur. Sejak fajar, ia sudah duduk di bangku kayu reyot yang jadi tempat istirahatnya sambil menunggu kendaraan datang. Uangnya tidak banyak, bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan kebutuhan harian keluarganya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, rezeki itu urusan Tuhan, yang penting ia bekerja halal dan tidak menyusahkan orang lain. Budi tinggal di rumah kontrakan kecil di gang sempit bersama istri dan 2 anaknya. Atap rumahnya bocor jika hujan, lantainya sebagian masih tanah. Meski serba sederhana, rumah itu selalu hangat dengan canda tawa anak-anaknya. Setiap malam, Budi berusaha mendampingi anak-anak belajar, meski ia sendiri hanya lulusan sekolah dasar. Ia ingin anak-anaknya punya kehidupan lebih baik dari dirinya. "Pak, jangan lupa besok uang sekolahku ya," kata si bungsu, Lina, yang baru duduk di kelas 3 SD. Budi hanya tersenyum sambil mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu uang itu harus dicari dengan keringat yang lebih banyak besok. Sebagai tukang parkir, pekerjaannya tidak mudah. Ia harus tahan panas matahari, debu jalanan, bahkan hujan yang tiba-tiba turun tanpa ampun. Jaket lusuh dan topi hitam yang ia kenakan setiap hari sudah menjadi saksi perjuangannya. Meskipun begitu, Budi selalu terlihat ramah pada orang-orang. Ia tersenyum pada setiap pengendara, bahkan kepada yang hanya lewat tanpa sempat parkir. Banyak pelanggan warung Bu Sari yang sudah akrab dengannya. Mereka tahu, Budi selalu menjaga kendaraan dengan baik. Jika ada mobil atau motor yang parkir, ia selalu memastikan aman sampai pemiliknya kembali. Pernah suatu kali ada pengendara lupa kunci motor masih tergantung. Budi langsung mengamankannya dan menunggu sampai si pemilik datang. Ia tidak pernah tergoda untuk melakukan hal buruk meski kesempatan ada di depan mata. "Bud, kau ini ya, andai semua tukang parkir kayak kamu, pasti orang-orang tenang menitipkan kendaraan," ujar Bu Sari suatu hari sambil menyajikan segelas teh hangat untuknya. Budi hanya tersenyum kecil, tidak pernah merasa dirinya istimewa. Menurutnya, ia hanya melakukan kewajiban. Setiap kali mendapat uang dari pekerjaannya, Budi selalu menyisihkan sedikit untuk anak-anaknya. Meski jumlahnya kecil, ia bangga bisa membeli buku tulis baru atau jajanan sederhana untuk mereka. Istrinya, yang membuka jasa menjahit di rumah, juga selalu berusaha menambah penghasilan. Hidup mereka pas-pasan, tapi selalu dipenuhi rasa syukur. Keseharian Budi memang sederhana, tapi penuh arti. Ia tidak punya harta banyak, tidak punya pekerjaan bergengsi, namun hatinya selalu lapang. Ia percaya bahwa kejujuran dan kerja keras lebih berharga daripada apapun. Karena itu, setiap hari ia berangkat kerja dengan semangat baru, meski yang menunggunya hanya panas terik dan bunyi peluit di tepi jalan. Ada kalanya orang memandang rendah pekerjaannya. Tak jarang ada yang menganggap tukang parkir hanya orang kecil yang tak punya masa depan. Tapi Budi tidak peduli. Baginya, harga dirinya bukan ditentukan oleh pakaian atau status pekerjaan, melainkan oleh bagaimana ia menjalani hidup dengan benar. Ia tahu betul, anak-anaknya adalah alasan terbesarnya untuk tetap kuat. Di sela-sela kesibukan, Budi sering merenung sambil memandang jalan raya. Ia melihat orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Mobil-mobil mewah melintas dengan gagah, motor-motor berdesakan mencari jalan pintas, pejalan kaki terburu-buru menuju tempat kerja. Dari balik keringat dan debunya, Budi hanya bisa tersenyum. Ia tidak iri, meski dalam hati ia berharap suatu hari anak-anaknya bisa duduk di balik kemudi mobil, bukan di tepi jalan seperti dirinya. Warung Bu Sari menjadi saksi kehidupan Budi. Di sanalah ia berteduh jika hujan, di sanalah ia mengisi perut dengan nasi sederhana, dan di sanalah ia beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja.
Bu Sari seringkali merasa iba pada Budi. Ia tahu betapa berat hidup pria itu, tapi kagum dengan ketabahannya. "Bud, kau tak pernah mengeluh ya? Padahal aku tahu betul penghasilanmu sering tak cukup," tanya Bu Sari suatu sore. Budi menjawab pelan, "Kalau aku mengeluh, Bu, apakah bisa mengubah keadaan? Lebih baik aku jalani saja. Anak-anak masih bisa makan, itu sudah lebih dari cukup." Jawaban sederhana itu membuat Bu Sari terdiam. Hari-hari terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi datang, Budi sudah siap di parkiran. Siang terik, ia tetap berdiri di bawah matahari. Malam tiba, ia pulang dengan tubuh lelah namun hati tenang. Begitulah siklus hidup seorang tukang parkir yang mungkin bagi sebagian orang terlihat biasa, tapi sebenarnya luar biasa dalam kesabaran. Tidak ada yang menyangka, dari kesederhanaan hidup seorang tukang parkir seperti Budi, akan lahir sebuah kisah besar yang kelak mengguncang hati banyak orang. Karena di balik peluit kecil dan senyum tulusnya, akan datang sebuah ujian yang menguji kesabaran dan kejujurannya. Ujian yang tidak hanya menyangkut dirinya, tapi juga harga dirinya di depan orang banyak. Namun untuk saat ini, Budi masih menjalani hidupnya dengan tenang. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi, sebuah kejadian akan merubah pandangan orang-orang terhadapnya. Sebuah fitnah besar yang membuatnya harus menanggung rasa malu, sekaligus menjadi awal dari sebuah kisah inspiratif yang tidak akan pernah dilupakan warga sekitar. Siang itu, panas matahari terasa menyengat. Aspal jalanan memantulkan hawa panas yang membuat orang-orang cepat berkeringat. Budi tetap berdiri di sudut parkiran dengan topi lusuh menutupi kepalanya. Peluit kecilnya masih setia di genggaman. Ia baru saja membantu seorang pengendara motor yang kesulitan mencari tempat parkir ketika suara deru mesin mobil mewah terdengar mendekat. Mobil itu berwarna hitam mengilap, sebuah sedan keluaran terbaru yang jarang terlihat di kawasan sederhana seperti ini. Kacanya gelap, pelek rodanya berkilau, dan suara mesinnya halus namun gagah. Orang-orang yang sedang makan di warung Bu Sari ikut menoleh. Kehadiran mobil itu seperti pemandangan asing di parkiran sempit yang biasanya hanya dipenuhi motor dan mobil biasa. Dari dalam mobil keluarlah seorang pemuda dengan pakaian rapi, kemeja putih bersih, celana bahan, dan sepatu kulit mengkilap. Rambutnya ditata dengan gel, jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Dialah Rian. Dengan langkah tergesa, ia membuka pintu mobil, menoleh sekilas ke arah Budi, lalu menutup pintunya dengan suara keras. "Pak, sini, sini. Jangan terlalu dekat mobil saya. Taruh di tempat yang agak jauh, biar aman dari goresan," katanya dengan nada tinggi. Budi yang terbiasa menghadapi berbagai macam pengendara hanya tersenyum. Ia menunduk sedikit sambil menjawab tenang. "Baik, Pak. Silakan parkir di sini, nanti saya bantu atur." Namun Rian hanya melirik dengan sinis. Dari sorot matanya terlihat jelas, ia memandang rendah Budi. Baginya, tukang parkir hanyalah orang kecil yang tidak punya arti. Setelah memastikan mobilnya terparkir rapi, Rian berjalan masuk ke warung Bu Sari. Beberapa orang yang duduk di warung saling berbisik. Kehadiran anak muda kaya dengan mobil mewah memang selalu mengundang perhatian. Apalagi sikap Rian yang arogan membuat suasana jadi agak kaku. Bu Sari yang melayani pesanan hanya bisa tersenyum tipis, meski dalam hati merasa tidak nyaman. Sementara itu, Budi tetap berdiri di luar, menjaga kendaraan seperti biasanya. Ia tidak merasa tersinggung meski tadi diperlakukan dengan nada merendahkan. Baginya, setiap pengendara punya sifat berbeda. Ada yang ramah, ada yang cuek, ada juga yang arogan seperti Rian. Tugasnya hanya satu, menjaga kendaraan tetap aman. "Pak, mobil jangan sampai tergores ya. Kalau sampai ada apa-apa, saya nggak segan-segan cari masalah," ujar Rian lagi saat keluar sebentar untuk mengambil sesuatu dari mobilnya. Kata-kata itu diucapkan tanpa rasa hormat, seperti ancaman. Beberapa warga yang mendengar ikut menoleh dengan wajah kurang suka. Mereka sudah lama mengenal Budi, tahu betul ia orang yang jujur dan bertanggung jawab. Budi tetap menjawab dengan sopan. "Iya, Pak. Tenang saja, saya akan jaga."
Rian kembali masuk ke warung. Ia duduk di kursi depan sambil memainkan ponselnya. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa ia merasa lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Suasana warung yang biasanya hangat jadi agak canggung. Orang-orang makan dengan diam, sesekali melirik pemuda arogan itu. Sementara di luar, Budi sibuk mengatur kendaraan yang datang. Ia tetap bekerja dengan sabar, mengabaikan ucapan Rian yang kasar. Baginya, pekerjaan ini bukan hanya soal uang, tapi soal amanah. Ia percaya bahwa kejujuran harus dijaga, meski orang lain tidak menghargai. Namun dalam hati kecilnya, Budi menyadari sesuatu. Ada orang yang merasa dirinya tinggi karena harta. Tapi harta tidak bisa membeli rasa hormat. Gumamnya pelan sambil mengatur sebuah motor yang baru masuk. Sore itu, parkiran semakin ramai. Mobil Rian masih terparkir rapi di pojok, dan Budi terus berjaga. Ia tidak tahu bahwa kedatangan pemuda arogan itu akan menjadi awal dari masalah besar yang akan menimpa dirinya. Masalah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan akan menguji kesabarannya lebih dari apapun yang pernah ia alami. Hari mulai berganti sore. Warung Busari masih dipenuhi pelanggan. Sebagian besar karyawan kantoran yang singgah untuk makan sebelum pulang. Rian duduk di kursi dekat jendela, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia meneguk minuman dingin sambil menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan angkuh. Mobil mewahnya tetap terparkir di luar, dijaga oleh Budi yang berdiri setia di bawah terik matahari yang mulai mereda. Tak lama kemudian, Rian selesai makan. Ia bangkit dari kursinya dengan gaya berlebihan, lalu berjalan keluar. Suara derap sepatunya terdengar jelas di lantai semen warung. Beberapa orang spontan menoleh, menunggu ia pergi. Rian membuka pintu mobil, meletakkan tas kecilnya di kursi depan, lalu bersiap masuk. Namun tiba-tiba wajahnya berubah panik. Ia meraba-raba saku celana, membuka tasnya, dan mengaduk-aduk barang di dalam mobil. "Dompet saya mana?" serunya keras. Orang-orang yang masih duduk di warung ikut menoleh. Rian semakin panik, ia keluar dari mobil, menoleh ke kanan dan kiri, lalu tatapannya berhenti pada Budi. "Pak, kau yang jaga mobil saya dari tadi, kan? Dompet saya hilang." Suara Rian meninggi. Semua mata kini tertuju pada Budi. Budi terkejut, tapi ia tetap tenang. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu soal dompet Bapak. Sejak Bapak masuk warung, saya hanya menjaga mobil seperti biasa." Namun Rian tidak percaya. Ia menunjuk Budi dengan wajah penuh curiga. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kau yang paling dekat dengan mobil ini. Siapa lagi kalau bukan kau yang ambil?" Orang-orang di warung mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada pula yang meragukan tuduhan itu. Namun karena ucapan itu keluar dari seorang pemuda kaya, sebagian warga spontan mulai curiga pada Budi. Nama baik yang ia jaga bertahun-tahun kini dipertaruhkan dalam sekejap. "Pak, saya tidak pernah menyentuh mobil Bapak. Apalagi mengambil barang yang bukan milik saya," jawab Budi lirih tapi tegas. Rian mendengus. "Ah, alasan klasik. Orang sepertimu pasti gampang tergoda. Lihat penampilanmu. Hidupmu jelas susah. Dompet saya penuh uang. Siapa yang tidak tergiur?" Kalimat itu menusuk hati Budi. Ia menunduk, bukan karena bersalah, tetapi karena menahan malu. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan penuh tanda tanya. Bahkan ada yang menggeleng-geleng, seakan mulai meragukan kejujurannya. "Kalau kau memang tidak mencuri, mana buktinya? Dompet saya hilang, dan kau yang terakhir dekat dengan mobil ini." Rian kembali menekan. Budi menarik napas panjang. Ia ingin membela diri lebih keras, tapi ia tahu percuma berdebat dengan orang yang sudah buta oleh amarah dan kecurigaan. Ia hanya bisa berkata pelan, "Tuhan tahu saya tidak bersalah, Pak. Kalau memang saya dituduh, biarlah kebenaran yang membuktikan nanti." Namun kata-kata itu justru membuat Rian semakin kesal. Ia menepuk-nepuk sakunya lagi, mencari-cari, lalu berteriak, "Kalau begitu, warga semua dengar ya. Tukang parkir ini mencuri dompet saya.
Saya akan laporkan kalau tidak ketemu. Suasana langsung tegang. Beberapa orang mulai berbisik semakin keras. Ada yang kasihan pada Budi, ada yang diam-diam mulai percaya pada ucapan Rian. Wajah Budi memerah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berdiri kaku, menanggung rasa malu yang luar biasa. Bayangan istri dan anak-anaknya muncul di kepalanya. Bagaimana jika gosip ini sampai ke rumah? Bagaimana jika mereka ikut merasakan beban akibat fitnah ini? Bu Sari, yang dari tadi memperhatikan dari balik meja kasir, merasa hatinya teriris. Ia tahu betul siapa Budi. Sudah bertahun-tahun pria itu menjaga parkiran di depan warungnya tanpa pernah ada masalah. Namun di saat itu, ia memilih diam. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya menahan ucapan. Ia hanya bisa berdoa agar kebenaran segera terbukti. Rian menutup kembali pintu mobil dengan kasar, lalu berjalan mondar-mandir sambil mengumpat. Saya tidak akan tenang sebelum dompet saya kembali. Kalau perlu saya lapor polisi, katanya lantang. Orang-orang makin ramai berbisik. Sebagian memandang Budi dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan ragu. Budi hanya bisa berdiri diam. Hatinya perih, seolah dunia runtuh menimpanya. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, namun suaranya tercekat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, membiarkan semua tuduhan itu menimpa dirinya. Dalam hatinya ia yakin, cepat atau lambat, kebenaran pasti akan muncul. Namun sore itu, fitnah sudah terlanjur menyebar. Nama baik Budi yang selama ini dikenal jujur mulai diguncang keraguan. Sementara Rian, dengan wajah marah dan angkuh, terus menuduh tanpa memberi kesempatan sedikit pun bagi Budi untuk membela diri. Malam itu, Budi pulang dengan langkah gontai. Biasanya, meski tubuhnya lelah, ada semangat yang membuatnya tetap tersenyum ketika membuka pintu rumah. Tapi kali ini berbeda. Tuduhan Rian siang tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Suara keras, tatapan sinis, dan bisikan orang-orang yang menyaksikan semua kejadian itu menusuk lebih dalam daripada panas terik matahari yang sering ia hadapi. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan wajah ceria. "Pak, sudah pulang? Yuk makan dulu. Tadi aku masak sayur lodeh kesukaanmu." Lina dan adiknya, Arif, berlari kecil menyambut ayah mereka. Namun Budi hanya bisa tersenyum tipis. Ia tidak ingin keluarganya tahu apa yang baru saja menimpanya. "Pak, kenapa wajahnya kelihatan capek sekali?" tanya istrinya pelan. Budi duduk, menatap anak-anaknya yang tengah berebut bercerita tentang sekolah. Ia menarik napas panjang. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah saja," jawabnya singkat. Ia memilih menyimpan rasa malu itu sendiri. Baginya, yang terpenting keluarganya tidak ikut merasakan luka yang sama. Malam itu, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Ia berulang kali terbangun, membayangkan bisik-bisik warga yang mungkin mulai meragukan dirinya. Ia tahu, kabar seperti itu cepat menyebar. Besok, mungkin saja orang-orang akan menunjuk dirinya sebagai tukang parkir yang mencuri dompet orang kaya. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menenangkan hati. "Tuhan, Engkau tahu aku tidak bersalah. Tolong kuatkan aku," bisiknya lirih. Keesokan harinya, Budi tetap pergi ke parkiran. Meninggalkan rumah dengan senyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat kesedihannya. Namun begitu tiba di warung Bu Sari, ia merasakan perbedaan. Beberapa orang yang biasanya ramah kini menatapnya dengan curiga. Ada yang bisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Bahkan ada yang sengaja menjauh, seolah takut menitipkan kendaraan padanya. "Bud, katanya kau dituduh mencuri dompet kemarin ya?" tanya seorang pelanggan warung dengan nada hati-hati. Budi tersenyum kecut. "Iya, tapi itu tidak benar, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu." Sayangnya, tidak semua orang mau percaya. Ada yang diam saja, ada juga yang mengangguk-angguk seakan membenarkan gosip yang beredar. Budi menelan ludah, menahan perasaan hancur. Ia tetap berdiri di tempatnya, meniup peluit kecil seperti biasa, meski hatinya remuk.
Bu Sari yang melihat dari dalam warung merasa tidak tega. Ia tahu benar Budi bukan orang seperti itu. Namun, ia masih memilih diam. Ia yakin waktunya belum tepat untuk bicara. Ia hanya bisa memberikan semangat dengan tatapan mata yang penuh arti setiap kali Budi melirik ke arahnya. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Budi. Pekerjaan yang biasanya ia jalani dengan sabar, kini terasa menekan. Ia seperti hidup di bawah bayang-bayang tuduhan. Setiap kali ada mobil parkir, ia merasa diperhatikan lebih ketat. Setiap kali ada motor keluar, ia merasa seakan-akan orang menghitung gerak-geriknya. Rasa percaya orang-orang mulai pudar, dan itu melukai hatinya lebih dalam dari apapun. Namun, Budi tetap memilih diam. Ia tidak membalas fitnah dengan kemarahan. Ia tidak berusaha mencari Rian untuk memprotes. Ia percaya, suatu saat kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Meski begitu, hatinya tetap perih. Harga dirinya diinjak-injak, kejujurannya diragukan, dan semua itu harus ia tanggung dalam diam. Kenapa aku harus mengalami ini? Padahal aku tidak pernah menyentuh barang orang lain. Gumamnya sendiri suatu sore, ketika parkiran mulai sepi. Angin berhembus pelan, seolah ikut mengusap rasa sakit yang ia sembunyikan. Ada kalanya Budi hampir goyah. Saat melihat anak-anaknya tidur pulas, ia merasa ingin menyerah. Tapi ia kembali menguatkan diri. Kalau aku menyerah, bagaimana dengan mereka? Aku harus tetap berdiri. Hari berganti hari, gosip itu belum juga hilang. Justru semakin banyak orang yang membicarakan. Budi tetap bertahan, tetap berdiri di parkiran dengan peluit kecilnya. Ia tidak tahu kapan kebenaran akan terungkap. Namun ia percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, meski dunia menuduh, ia akan terus menjaga kejujuran yang selama ini ia pegang teguh. Hari-hari terus berjalan, dan gosip tentang hilangnya dompet Rian semakin menyebar di sekitar warung Bu Sari. Nama baik Budi semakin dipertanyakan. Ada pelanggan yang tetap percaya padanya, namun tidak sedikit pula yang memilih ragu. Bagi Budi, semua itu terasa seperti beban yang harus ia pikul setiap hari. Meski begitu, ia tetap bekerja, tetap meniup peluit, tetap tersenyum pada orang-orang yang datang, walau hatinya penuh luka. Di tengah semua itu, ada satu orang yang menyimpan rahasia besar. Dialah Bu Sari, pemilik warung yang warungnya menjadi pusat kejadian sore itu. Sebenarnya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi pada dompet Rian. Saat Rian turun dari mobil dan terburu-buru masuk ke warung, dompet hitam yang ia simpan di saku belakang celana jatuh begitu saja ke sela kursi mobil. Kejadian itu jelas terlihat dari sudut meja kasir tempat Bu Sari duduk. Namun, saat tuduhan Rian meluncur keras kepada Budi, Bu Sari memilih diam. Hatinya bergolak hebat. Ia ingin sekali membela Budi di depan orang banyak. Ia tahu betul, tukang parkir sederhana itu tidak bersalah. Tapi di sisi lain, nalurinya berkata untuk menunggu. Ia percaya, ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Jika ia bicara saat itu juga, mungkin Rian tidak akan percaya. Mungkin orang-orang tetap akan meragukan Budi, atau bahkan masalah bisa makin melebar. Malam hari, ketika warung sudah sepi, Bu Sari duduk termenung. Ia teringat wajah Budi yang tertunduk menahan malu sore itu. Hatinya perih, namun ia yakin keputusannya untuk diam ada alasannya. Aku harus biarkan waktu yang membuktikan. Anak muda itu harus belajar dari kesalahannya, gumamnya pelan. Hari berikutnya, Bu Sari memperhatikan Budi lebih dekat. Ia melihat bagaimana Budi tetap bekerja meski orang-orang meragukan. Ia melihat bagaimana pria itu tetap ramah, tetap sopan, dan tidak sekalipun membalas cemoohan dengan amarah. Bagi Bu Sari, itu bukti nyata bahwa Budi bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan. Di sisi lain, Rian tetap datang sesekali ke warung, dengan sikap arogan yang sama. Setiap kali melihat Budi, ia masih menunjukkan tatapan curiga. Ia merasa dirugikan dan tidak mau mengalah. Namun semakin lama, Bu Sari mulai melihat kegelisahan di wajah Rian. Seolah ada yang mengganjal di hatinya. Beberapa kali,
Bu Sari hampir membuka suara. Tapi ia kembali menahan diri. Ia percaya, kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Cepat atau lambat, dompet itu pasti akan ditemukan. Dan saat itulah, kata-kata yang ia simpan akan menjadi pelengkap yang membuat semua orang sadar. Sementara itu, Budi masih menjalani hidupnya dalam kesabaran. Ia tidak pernah tahu bahwa ada saksi yang melihat kejadian sebenarnya. Ia hanya percaya, Tuhan akan menunjukkan jalan. Ia terus menundukkan kepala, membiarkan waktu yang menjawab semua tuduhan. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan parkiran sepi, Bu Sari menghampiri Budi yang berteduh di bawah atap warung. Ia memberikan segelas teh hangat. "Bud, kau kuat sekali ya. Padahal aku tahu, tuduhan itu berat sekali untukmu," katanya lirih. Budi hanya tersenyum tipis. "Apa boleh buat, Bu? Orang boleh bicara apa saja. Yang penting saya tahu, saya tidak bersalah. Anak-anak saya masih bisa makan, itu sudah cukup." Jawaban sederhana itu membuat Bu Sari semakin kagum. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa kesabarannya menunggu waktu yang tepat untuk bicara adalah keputusan yang benar. Karena saat kebenaran nanti muncul, semua orang akan benar-benar mengerti siapa Budi sebenarnya. Dan tanpa ada yang tahu, Bu Sari menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Rahasia yang suatu hari akan mengguncang semua orang. Rahasia yang akan menjadi titik balik antara fitnah dan kebenaran. Hari-hari penuh gosip itu akhirnya sampai pada titik yang tak terduga. Seminggu setelah tuduhan Rian mengguncang nama baik Budi, sebuah kejadian sederhana membuka tabir kebenaran. Mobil mewah Rian dibawa ke bengkel langganannya untuk diservis. Bukan karena rusak parah, hanya pemeriksaan rutin. Namun justru di sanalah rahasia besar terkuak. Montir yang sedang membersihkan bagian dalam mobil tiba-tiba menemukan sesuatu terselip di sela kursi depan. Sebuah dompet hitam. Montir itu memanggil Rian yang sedang menunggu di ruang tunggu. "Mas, ini kayaknya dompet Anda ya? Ketemu di bawah jok depan." Rian terbelalak. Ia segera meraih dompet itu, membuka, dan memeriksa isinya. Semua masih lengkap, kartu identitas, kartu ATM, bahkan uang tunai yang dulu ia kira hilang. Dompet itu benar-benar tidak pernah berpindah tangan. Rian langsung terdiam. Kepalanya terasa panas. Ingatannya melayang ke kejadian di parkiran seminggu lalu. "Jadi, selama ini, dompetku jatuh sendiri," gumamnya lirih. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada rasa lega karena dompet ditemukan, tapi rasa bersalah jauh lebih besar menghantam batinnya. Tuduhan yang ia lontarkan pada Budi kini jelas salah besar. Rian pulang dengan hati kalut. Di perjalanan, suara-suara di kepalanya terus menggema. Ingatan tentang wajah Budi yang tertunduk, bisik-bisik warga, dan amarahnya yang meluap-luap membuat dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, pemuda arogan itu merasakan penyesalan yang begitu dalam. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dompet yang ia letakkan di meja kamar seperti menatap dirinya, mengingatkan pada dosa yang telah ia lakukan. Ia berguling ke kiri dan ke kanan, mencoba memejamkan mata, tapi bayangan Budi selalu muncul. "Aku sudah salah besar," katanya sambil menghela napas berat. Keesokan harinya, Rian kembali ke warung Bu Sari. Namun kali ini langkahnya tidak segagah biasanya. Mobil mewahnya tetap menarik perhatian, tapi sikapnya berbeda. Ia duduk di kursi paling pojok, menunduk, tidak berani menatap siapapun. Bu Sari yang melayaninya sempat heran, tapi memilih diam. Ia seperti bisa membaca kegelisahan yang terpampang di wajah Rian. Dari luar, Budi tetap bekerja seperti biasa. Wajahnya terlihat letih, namun ia tetap meniup peluit dan mengatur kendaraan dengan sabar. Melihat itu, hati Rian semakin perih. Bagaimana mungkin ia tega menuduh orang sebaik itu? Bagaimana mungkin ia menjatuhkan harga diri seorang pria jujur di depan banyak orang? Usai makan, Rian tidak langsung pulang. Ia duduk lama, menatap gelas kosong di depannya. Dalam hatinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi rasa malu menahannya.
Bagaimana jika orang-orang menertawakannya? Bagaimana jika harga dirinya sebagai orang kaya runtuh di depan mata warga? Pergulatan batin itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, Busari yang mengamati dari jauh tersenyum tipis. Ia tahu waktunya semakin dekat. Ia tahu, sebentar lagi kebenaran akan benar-benar terungkap. Dan saat itu tiba, semua orang akan belajar sesuatu yang berharga. Hari itu, Rian pulang dengan wajah murung. Namun ia sudah membuat keputusan. Besok aku harus temui Budi. Aku harus minta maaf, apapun risikonya, tekadnya dalam hati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian berdoa dengan tulus. Ia memohon kekuatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Dan benar saja, besoknya sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga akan terjadi. Peristiwa yang bukan hanya mengubah pandangan warga terhadap Budi, tetapi juga mengubah hidup Rian selamanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu suasana parkiran warung Busari seperti biasa, ramai dengan lalu lalang kendaraan dan orang-orang yang mampir untuk sarapan. Budi berdiri dengan kemeja lusuhnya, mengatur mobil yang keluar masuk dengan suara peluitnya yang khas. Wajahnya tetap tenang meski dalam hatinya, ia masih menanggung luka akibat fitnah seminggu lalu. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah menarik perhatian. Semua kepala menoleh, dan orang-orang mulai berbisik. Mobil itu berhenti tepat di depan parkiran. Dari dalam keluar sosok yang sudah dikenali semua orang, Rian. Namun kali ini, langkahnya tidak angkuh. Tidak ada senyum mengejek, tidak ada tatapan meremehkan. Rian berjalan pelan, wajahnya tertunduk, seakan kehilangan semua kebanggaan yang dulu ia pamerkan. Budi sempat terkejut melihatnya. Ia berhenti meniup peluit, menatap pemuda itu dengan raut hati-hati. Warga sekitar ikut memperhatikan. Mereka penasaran, apa yang akan terjadi kali ini? Rian berdiri di hadapan Budi. Dadanya berdegup kencang. Ia menarik napas panjang, lalu suaranya bergetar ketika berkata, "Mas, Budi, saya minta maaf." Kalimat itu sontak membuat kerumunan hening. Orang-orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Rian, pemuda arogan yang seminggu lalu memaki-maki tukang parkir itu, kini menundukkan kepala memohon maaf. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya sudah salah besar. Dompet saya tidak dicuri, ternyata jatuh sendiri di mobil. Saya yang salah. Saya sudah menuduh tanpa bukti, dan membuat nama baik Mas Budi rusak." Air mata mulai jatuh di pipinya. Suaranya pecah ketika ia melanjutkan, "Saya benar-benar menyesal. Tolong maafkan saya." Budi terdiam. Ia tidak menyangka pemuda itu akan kembali dengan cara seperti ini. Warga yang melihat mulai berbisik-bisik. Ada yang terharu, ada yang mengangguk-angguk pelan. Seorang ibu bahkan menutup mulutnya, menahan tangis melihat pemandangan yang jarang terjadi. Seorang kaya raya menangis di depan tukang parkir sederhana. Dalam hatinya, Budi merasakan campuran perasaan. Ada luka, ada rasa malu yang masih menempel dari kejadian lalu, tapi juga ada ketenangan. Ia tahu inilah saat yang ditunggu. Ia menatap Rian dengan sorot mata teduh, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Nak, saya sudah maafkan sejak awal. Saya tahu, marah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Hidup ini terlalu singkat untuk disimpan dalam dendam." Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Rian terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tak pernah menyangka, orang yang ia sakiti begitu tulus memaafkannya. Budi bahkan menepuk bahunya pelan, seolah menenangkan. "Sudahlah, Nak, yang penting kamu sudah sadar. Itu lebih berharga dari apapun." Warga sekitar serentak bertepuk tangan kecil. Ada pula yang mengucap syukur. Busari yang sejak tadi memperhatikan dari dalam warung menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, inilah momen di mana pelajaran hidup sedang diberikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Hari itu, parkiran sederhana itu menjadi saksi sebuah peristiwa yang jarang terjadi. Seorang kaya meminta maaf kepada orang kecil.
Seorang yang difitnah memaafkan dengan lapang dada. Dan semua orang yang melihat akan membawa kisah itu pulang sebagai pengingat bahwa kebesaran hati lebih berharga daripada harta. Bagi Budi, hari itu menjadi titik di mana beban berat di pundaknya akhirnya terangkat. Bagi Rian, hari itu adalah awal dari perubahan hidupnya. Dan bagi warga, hari itu menjadi pelajaran bahwa kebenaran memang butuh waktu, tapi pada akhirnya, ia akan selalu menang. Setelah suasana parkiran kembali hening, orang-orang masih terlarut dalam kejadian yang baru saja mereka saksikan. Rian yang tadi menangis, kini duduk di bangku panjang dekat warung Bu Sari, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Budi tetap berdiri tegak di dekat mobil, seakan tidak ingin membuat suasana semakin canggung. Warga sekitar masih berkerumun, sebagian berbisik, sebagian lagi mengangguk-angguk penuh rasa kagum pada ketulusan hati Budi. Namun, sesuatu yang tak diduga terjadi. Dari dalam warung, Bu Sari keluar dengan langkah tenang. Perempuan parubaya itu membawa nampan berisi segelas teh hangat dan sebungkus gorengan. Ia menghampiri Rian, meletakkan teh itu di hadapannya, lalu duduk di kursi kayu dengan tatapan penuh arti. "Nak Rian," ucapnya lembut, "saya harus jujur sekarang." Semua orang menoleh. Rian mengangkat wajahnya, matanya sembab. Budi pun ikut memperhatikan. Bu Sari menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Sejujurnya, saya tahu sejak awal bahwa Mas Budi tidak mencuri dompetmu. Saya melihat sendiri. Waktu itu dompetmu jatuh ke sela kursi mobil saat kamu buru-buru turun." Kata-kata itu membuat suasana berubah drastis. Warga terkejut, ada yang terperangah, ada yang langsung berkomentar lirih. Rian terpaku, wajahnya memerah. Kenapa Bu tidak bilang dari awal?" tanyanya terbata-bata. Bu Sari menatapnya dengan lembut, namun tegas. "Kalau saya langsung bilang, mungkin kamu tidak akan pernah belajar. Kamu terlalu yakin dengan dirimu sendiri. Terlalu angkuh untuk berpikir bisa salah. Saya sengaja diam, karena saya ingin kamu mengalami sendiri akibat dari perbuatanmu. Bukan untuk menyakitimu, Nak, tapi supaya kamu benar-benar sadar." Rian menunduk, rasa sesal kian menghantam hatinya. Ia baru menyadari, kesombongannya telah membutakan mata dan telinga. Semua orang di parkiran itu menjadi saksi bagaimana arogansi bisa runtuh hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Budi melangkah maju, menatap Bu Sari dengan penuh hormat. "Terima kasih, Bu," katanya. "Kalau bukan karena Ibu, mungkin anak muda ini tidak akan pernah berubah." Rian menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. "Mas Budi, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya sudah mempermalukanmu, membuat orang-orang meragukanmu, bahkan melukai hatimu. Tapi Mas, tetap memaafkan saya. Saya kagum sekaligus malu." Kerumunan warga ikut mengangguk. Mereka tahu Rian sudah benar-benar menyesal. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Rian berdiri, lalu menatap Budi dengan kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Mas Budi," katanya, "saya tidak ingin permintaan maaf saya berhenti di sini. Saya ingin menebus kesalahan saya. Di perusahaan saya sedang mencari orang yang bisa dipercaya. Orang yang jujur, sabar, dan pekerja keras. Semua itu saya lihat ada pada diri Mas. Maukan Mas Budi bekerja dengan saya?" Orang-orang langsung terperangah. Suasana parkiran mendadak riuh. Ada yang berseru, ada yang tertawa kecil penuh kagum. "Tukang parkir jadi kerja di perusahaan besar," bisik salah satu warga. Bu Sari tersenyum, seolah tahu bahwa inilah akhir yang memang pantas. Budi terdiam lama. Ia tidak menyangka tawaran sebesar itu datang dari orang yang seminggu lalu menuduhnya mencuri. Ia menatap Rian, lalu berkata pelan, "Nak, saya hanya orang sederhana. Hidup saya ya di sini, parkiran ini, bersama orang-orang yang sudah saya kenal lama. Saya tidak terbiasa dengan dunia besar." Rian menggeleng cepat, matanya penuh harap. "Justru itu, Mas. Dunia besar butuh orang-orang jujur seperti Mas. Saya tidak menawarkannya sebagai belas kasihan.
Saya menawarkannya karena saya kagum pada keteguhan hati Mas. Saya ingin orang-orang di perusahaan saya belajar dari Mas, sama seperti saya belajar hari ini. Warga yang mendengar semakin terharu. Ada yang menitikkan air mata, ada yang bertepuk tangan kecil. Budi menatap sekeliling, melihat wajah-wajah warga yang selama ini selalu menyaksikan kerja kerasnya. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang kesempatan yang mungkin bisa membawa perubahan. Akhirnya, Budi tersenyum. Senyum yang tulus, sederhana, dan penuh makna. Baiklah, Nak, kalau itu memang jalan yang Allah tunjukkan, saya akan coba. Tapi satu syarat, saya tetap ingin sesekali kembali ke sini. Karena parkiran ini adalah bagian hidup saya. Rian langsung mengangguk, bahkan memeluk Budi dengan erat. Tentu, Mas. Sesering yang Mas mau, parkiran ini akan selalu jadi rumahmu. Kerumunan warga pecah dengan tepuk tangan. Hari itu, parkiran kecil di depan warung Bu Sari menjadi saksi sebuah kisah luar biasa. Tentang fitnah yang akhirnya terbongkar, tentang kesabaran yang membuahkan kepercayaan, dan tentang kesombongan yang akhirnya runtuh menjadi kerendahan hati. Bagi Rian, hari itu adalah titik balik. Bagi Budi, hari itu adalah hadiah atas keteguhan hati. Dan bagi warga, hari itu akan selalu diceritakan. Kisah tukang parkir sederhana yang difitnah mencuri, tapi justru berakhir diangkat martabatnya oleh orang yang dulu meremehkannya. Ending itu tak terduga. Tapi justru karena itu, ia semakin membekas. Bahwa hidup bisa berbalik arah dalam sekejap, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus menunggu waktu yang tepat.